Burung bala makan semangka. Makan semangka lalu terjatuh. Sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Kita sering mendengar orang yang berpidato, yaitu yang sering disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Tapi tahukah kamu apa itu pidato persuasif? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Pada pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah 1. Pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, tujuan pidato persuasif. Ketiga, ciri-ciri. Keempat, cara persuasi. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama. Apa itu teks pidato persuasif? Teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada si pendengar yang isinya berupa ajakan agar si pendengar itu terpengaruh dan mau mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh si pembicara. Tujuannya adalah agar si pendengar terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan oleh si pembicara, dengan harapan si pendengar itu mengikuti yang sudah diarahkan oleh si pembicara. Ciri-ciri pidato persuasif adalah yang pertama, ajakan. Dalam hal ini, si pembicara harus mampu mengajak dan mempengaruhi si pendengar. Yang kedua, itu fakta. Nah, dalam berpidato kita harus juga menyajikan data yang akurat untuk memperkuat dari pidato kita. Yang ketiga, pendapat. Nah, di samping fakta tadi, kita harus mengkolaborasikan ide dan gagasan kita untuk lebih meyakinkan si pendengar dalam hal yang kita sampaikan. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu bagaimana cara memersuasi suatu pidato dan apa saja tanda-tandanya dari persuasi tersebut. Cara yang pertama yaitu dengan cara etika. Di sini si pembicara harus menyentuh si pendengar dengan memberikan contoh-contoh nilai yang baik dan memberikan kebenaran yang memang harus ditegakkan. Berikut contoh cara etika. Apa yang menandakan dia sebuah etika? Nah, di situ yang menandakan dia etika ada kata benar supaya untuk memperkuat dari isi etika itu tadi. Cara yang kedua adalah dengan cara emosi. Dalam hal ini si pembicara itu mempengaruhi si pendengar dengan cara membakar semangatnya dan membuat pendengar itu menjadi terharu apa yang sudah disampaikan oleh si pembicara. Berikut contoh dari paragraf cara emosi. Nah, di situ kita bisa menandakan untuk mengetahui cara emosi. Apa yang menandakan adanya kata bayangkan. Nah, selain itu ada juga kata yang lain yang menandakan dia cara emosi, yaitu coba pikirkan. Cara yang terakhir adalah dengan cara logika. Dalam hal ini, si pembicara itu harus mampu memberikan pendapat yang masuk akal dan dapat dibuktikan, tujuannya agar si pendengar setuju dengan apa yang kita sampaikan. Berikut contoh paragraf dengan cara logika. Nah, apa yang menandakan bahwasannya dia cara logika? Di situ ada kata pastinya. Nah, dengan kata tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya itu adalah cara logika. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu
Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi pidato. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membaca atau mendengarkan isi pidato secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting pada isi pidato. Dalam hal ini bisa berupa gagasan-gagasan pokok yang terdapat dalam isi pidato. Setelah kita menuliskan gagasan-gagasan pokok pada isi pidato tersebut, langkah terakhir kita menuliskan kalimat kesimpulannya dalam beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kepada anak-anak ibu, tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Untuk mengakhiri dari pembelajaran kita, sedikit saya berpantun. Anak dara bermain rebana di dalam sampan. Negara kita sedang dilanda corona. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Anak dara sedang makan. Sambil makan pakai sepatu. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.